Hadirin jamaah sholat subuh, saya Badan Gawala Amal Jaki. Pertama, ngereng memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT. Sekadima malam mangken dan kuristeja bisa melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu melaksanakan sholat berjamaah subuh dan dalam keadaan menunaikan ibadah puasa yang ke-7, insyaallah yang ke-7. Sehingga pada malam hari ini sebelum saya menyampaikan beberapa ayat Allah yang berhubungan dengan puasa, karena sebenarnya pada malam hari ini, pada pagi ini, bagiannya Kiai Amiruddin. Mungkin Kiai Amiruddin berhalangan, sehingga saya mengisi kekosongan ini. Oleh karena itu, apabila nanti dalam pengisian kuliah subuh ini tidak begitu sempurna, karena ini dalam keadaan tak maturana kekau di nyana maaf dak setuju jemaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada kaum yang sebelumnya, yang tujuannya yaitu untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita di dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat Islam adalah berpuasa, yang dalam puasa itu banyak keuntungan-keuntungan atau pahala yang diberikan oleh Allah di dalam bulan puasa itu dilipat gandakan menjadi 700 lipat. Oleh karena itu, dalam keadaan puasa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqalatun fi kulli arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 macam atau 4 orang yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita kesempatan 1 bulan di bulan puasa ini perbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi teman di akhirat nanti, penolong bagi kalian, bagi para pembacanya. Yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Quran itu akan datang kepada kalian semua para pembacanya, di akhirat nanti akan menjadi penolong bagi para pembacanya. Oleh karena itu, Al-Quran itu di samping diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan,
juga bagi para pembacanya akan datang di hari kiamat untuk menjadi penolong. Yang kedua, wa hifdzil lisan, menjaga lisannya. Di bulan Ramadan itu dirindukan oleh surga orang yang selalu menjaga lisannya. Artinya menjauhkan diri dari pembicaraan-pembicaraan atau membicarakan orang lain sehingga bisa mengurangi atau tidak berpahala dalam puasanya itu. Kalau kita dalam keadaan puasa sering membicarakan orang lain atau menggunjing orang lain atau bahasa Maduranya arasanan oreng, nikah mengurangi dari pahala puasanya. Karena puasa itu yang menilai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nilai pahala puasa itu langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa mut'imil ji'an, artinya orang yang memberikan makan bagi yang lapar, artinya bagi orang yang berpuasa. Seperti yang kita selalu mengerjakan setiap hari itu buka bersama, itu termasuk wamut imil ji'an, artinya memberikan makan kepada yang berpuasa. Yang keempat, wa siyami Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Itu keempat macam itu dirindukan oleh surga, sehingga kita setiap hari marilah kita selama bulan Ramadan ini diisi dengan membaca Al-Quran. Telah disampaikan oleh Habib Muksin itu kalau Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran di siang hari 1 kali hatam, di malam hari 1 kali hatam. Artinya selama bulan Ramadan itu kalau Imam Syafi'i hatamnya 60 kali. Kalau kita minimal paling tidak ya 1 kali, misalnya 1 kali hatam. Sehingga Al-Quran yang ada itu baik di rumah ataupun di masjid ada yang membaca. Tidak hanya dijadikan hiasan di rumah sehingga Al-Qurannya itu tidak pernah dibaca. Jangan sampai seperti itu, sehingga kita mendapat harapan dari surga, karena orang yang gemar membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu dirindukan oleh surga. Yang selanjutnya, dalam pelaksanaan puasa di bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita, sehingga kita dalam melaksanakan ibadah puasa ini penuh dengan ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unsila fihil Quran. Di bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran, sehingga di Masjid At-Taqwa insyaallah akan mengadakan khataman Al-Quran
di tanggal 17 Ramadan. 16 dan 17 ini diisi dengan menghatamkan Al-Quran secara tadarus, sehingga kita nanti akan dirindukan oleh surga bagi para pembacanya. Karena di dalam Al-Quran itu penuh dengan ayat-ayat Allah yang menjadi petunjuk dan menjadi pendorong bagi kita, sehingga bagi orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran juga akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu karena sebagai pengisi kekosongan tidak siap sebelumnya. Apabila ada kata-kata yang salah, itu dari saya sendiri, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa daqat laduna dzikna ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin haradan dunjina ya Allah min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana bi Allah jami'il hajat tahirna min jami'is sayyi'at wa tarfa'na indaka ala darajat وتبلغنا به الصلوات من جميع الخيرات من حياتي وبعد الممات. اللهم سلم ديننا وسلم إيماننا وسلم عملنا وسلم جسدنا وسلم قلوبنا وسلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتشهدنا وتحميدنا وتهليلنا وتسبيحنا وتذكرنا وتمن تكسيرنا يا إله العالمين يا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.